Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Ramadan Junior. Saya dari kelas manajemen 19 D. Nomor pokok mahasiswa 1941157. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi obligasi manajemen keuangan. Pengertian obligasi adalah pengakuan utang pihak yang mengeluarkan pada pihak yang membeli atau investor. Obligasi menunjukkan jumlah nominal bunga dan tanggal pembayaran dan perjanjian-perjanjian lain. Sehingga obligasi merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dan juga bunga setiap tanggal tertentu. Pembeli surat obligasi dapat menjual kembali obligasi yang dimilikinya sewaktu-waktu. Waktu penjualan itu bisa relatif pendek atau lama. Sehingga obligasi yang dibeli dapat dicatat sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Penanaman modal dalam obligasi akan memberikan pendapatan bunga yang tetap setiap periode. Jenis-jenis obligasi dibedakan berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama ialah ditinjau dari waktu jatuh temponya. Ada dua macam obligasi, yaitu obligasi biasa adalah obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama. Yang kedua, obligasi berseri atau serial bonds adalah obligasi yang jatuh temponya beruntun dalam periode-periode tertentu. Yang kedua, ditinjau dari jaminannya. Ada dua jenis obligasi, yaitu obligasi yang dijamin oleh perusahaan. Perusahaan memberi jaminan pada investor bila perusahaan tidak dapat membayar utangnya, maka investor bisa mengklaim jaminannya. Jaminan ini berbentuk aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Jaminan yang diberikan dapat beberapa tingkatan. Jaminan tingkat pertama berarti mempunyai klaim yang pertama. Jaminan tingkat kedua berarti klaimnya terhadap jaminan adalah sesudah obligasi dengan jaminan pertama. Terkadang jaminan dapat diberikan dalam bentuk surat-surat berharga, saham, dan obligasi perusahaan yang dimiliki. Obligasi yang tidak dijamin. Obligasi yang dijamin oleh pihak lain disebut obligasi bergaransi. Misalnya, perusahaan induk menjamin obligasi anak perusahaannya. Obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham. Obligasi jenis ini disebut juga sebagai obligasi yang dapat ditukarkan. Pertukaran ini tergantung pada keinginan pemegang obligasi. Bila obligasi dapat ditukarkan dengan saham, maka investor dapat mengubah miliknya menjadi pemegang saham. Oleh karena itu, obligasi seperti ini banyak menarik perhatian investor. Ditinjau dari bentuknya, ada dua jenis obligasi, yaitu obligasi atas nama, obligasi yang hanya dapat diambil bunganya oleh orang yang namanya terdaftar, sehingga kalau dijual harus dilaporkan ke perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu. Obligasi kupon adalah obligasi yang bebas. Setiap lembar obligasi disertai dengan kupon-kupon sebanyak tanggal pembayaran bunga kupon itu digunakan untuk mengambil bunga penjualan obligasi. Ini tidak perlu diberitakan ada perusahaan yang mengeluarkan. Cara menentukan harga obligasi. Harga jual beli obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin kecil bunga obligasi semakin rendah harganya. Untuk mengetahui apakah bunga obligasi itu cukup besar atau kurang dibandingkan antara presentasi bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar, bila presentasi bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal dengan agilo. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2015, Pak Budi membeli obligasi dari PT Berkajaya dengan nilai nominal 10 juta. Bunga 7% per tahun dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Jatuh tempo tanggal 31 Desember 2015 dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya, yaitu tarif efektif sebesar 8%. Pertimbangan harga beli oleh Pak Budi sebagai berikut ialah: A. Nilai tunai jumlah jatuh tempo sama dengan 10 juta dikali A NJP sama dengan 10 juta dikali A578 sama dengan 10 juta dikali 0,68,58 sama dengan hasilnya 6.805.800 rupiah. Nilai bunga yang akan diterima sama dengan 700.000 dikali 3,99271 sama dengan hasilnya 2,794897.
Jadi harga beli obligasi di atas agar menghasilkan tarik efektif 8% adalah sebesar 6.805.800.000 ditambah 2.794.897 rupiah sama dengan 9.600.697 rupiah. Atau dengan kata lain, ada di harga obligasi sebesar 10 juta dikurang 9.600.000 rupiah, 697 sama dengan 399.303 rupiah. Baik, seperti itu contohnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.